Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Resa selaku pembimbing mata kuliah manajemen rantai pasok dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Widya Wardani dengan NIM 2019 410026. Perkenalkan, nama saya Delia Fitri Suryaman dengan nomor NIM 2019 410029. Perkenalkan, nama saya Sheila Bella Kamila dengan NIM 2019 410044. Perkenalkan, nama saya Duta Puspakirani dengan NIM 2019 410054. Pembahasan pertama yaitu organisasi. Organisasi merupakan kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat diidentifikasikan, bekerja atas dasar yang relatif, terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Tujuan tersebut biasanya tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, tetapi tujuan tersebut dapat dicapai secara lebih efisien melalui suatu kelompok. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen sebuah struktur organisasi. Yang pertama ada kompleksitas. Kompleksitas merupakan pertimbangan tingkat diferensiasi yang ada di dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkatan spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Yang kedua, formalitas. Formalitas merupakan tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi merupakan pertimbangan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya yaitu pertimbangan di dalam menciptakan struktur organisasi. Yang pertama, fragmentasi organisasi. Di dalam setiap perusahaan memiliki 3 fungsi utama manajemen, yaitu keuangan, operasi, dan pemasaran. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, setiap bagian memerlukan transportasi dan organisasi logistik. Perusahaan merupakan suatu organisasi utama yang mampu menciptakan seluruh fungsi-fungsi tersebut di dalam perusahaan, yaitu menyediakan segala keperluan fungsi-fungsi tersebut. Maka perusahaan mampu menciptakan organisasi logistik yang baik. Yang kedua, manajemen. Seorang manajemen logistik harus mampu menciptakan keseimbangan dari segala kegiatan dalam aktivitas perusahaan dan menciptakan tingkat efisiensi yang tinggi. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan manufaktur dengan kegiatan logistik. Terlihat dari struktur tersebut, marketing, finance, dan operation bertanggung jawab langsung di bawah naungan presiden. Tanggung jawab marketing yaitu penjualan, iklan, pelayanan konsumen, order masuk, tempat persediaan barang jadi, dan saluran distribusi. Tanggung jawab finance yaitu biaya pergudangan, proses informasi, dan ROI. Sedangkan operation bertanggung jawab atas barang setengah jadi, penjadwalan produksi, kualitas produk, pembelian, dan lalu lintas. Motivasi marketing, yang pertama persediaan besar, frekuensi perputaran produksi kecil, proses order, pengantaran order, serta tingginya tingkat pelayanan. Sedangkan finance, motivasinya yaitu pelayanan, proses order konsumen yang tidak mahal, tingkat pelayanan yang seimbang dengan biaya, dan pembelian dalam jumlah kecil. Motivasi operation, yang pertama persediaan besar, tanpa frekuensi perputaran produksi dalam jumlah besar, rute pengantaran yang mahal, tingkat servis yang rendah, serta pembelian dalam jumlah besar. Pembahasan selanjutnya yaitu pilihan dalam menentukan organisasi. Yang pertama, organisasi informal. Organisasi informal merupakan organisasi yang tidak didasarkan pada struktur organisasi secara formal, tetapi membentuk suatu komite yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan logistik. Komite inilah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas logistik. Organisasi informal dapat terdiri dari hubungan-hubungan antar pribadi dan jalur-jalur komunikasi yang berkembang tanpa dapat dihindari apabila orang bekerja bersama-sama. Jika perusahaan merencanakan bagian logistik hanya sebagai organisasi informal dalam organisasinya, maka organisasi logistik hanya berusaha mencapai koordinasi yang baik antara perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, organisasi semi-formal. Organisasi semi-formal merupakan organisasi yang memiliki unsur formalnya tetapi juga memiliki unsur informal atau bisa dikatakan sebagai campuran antara keduanya. Terlihat dari struktur tersebut, jika bentuk ini yang dipilih, maka organisasi logistik dan operasi merupakan bagian terpisah dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Kegiatan logistik dalam perusahaan dilakukan dengan membagi tugas dan wewenang, serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Contoh, pembelian dan manajemen material ditangani bagian produksi, manajemen persediaan ditangani bagian keuangan,
Penggudangan ditangani oleh pemasaran, sehingga setiap bagiannya mempunyai subbagian logistik. Yang ketiga, organisasi formal. Organisasi formal merupakan organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Atau organisasi yang memiliki struktur atau bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Hal ini dapat diperlihatkan dalam suatu bagian organisasi yang mengidentifikasikan pembagian kerja manajer dan bawahan, jenis pekerjaan yang dilakukan, pengelompokan pekerjaan, dan tingkat manajemen jika organisasi logistik memiliki garis yang jelas karena memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam seluruh kegiatan dalam organisasi. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada orientasi organisasi. Dalam proses pencapaian tujuannya, perusahaan pasti sangat bergantung kepada strategi yang akan dijalankan. Nah, strategi ini menciptakan arah yang tepat untuk organisasi dan kaitannya dengan sasaran yang akan dituju. Terdapat 3 strategi yang dapat digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang pertama itu ada strategi proses. Strategi proses ini merupakan salah satu objek yang tujuannya untuk mencapai efisiensi yang maksimum di dalam perpindahan barang-barang dari bahan baku di dalam proses produksi menjadi barang jadi. Desain organisasi akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kenaikan biaya. Kegiatan seperti pembelian, penjadwalan produksi, persediaan, transportasi, dan proses order akan digabungkan serta dikelola secara bersamaan. Lalu yang kedua itu ada strategi pasar. Perusahaan yang menggunakan strategi pasar akan berorientasi pada pelayanan konsumen. Bagian penjualan dan logistik akan dikoordinasi secara bersama-sama. Struktur organisasi dibentuk dengan kegiatan-kegiatannya untuk pelayanan konsumen. Nah, yang terakhir ini ada strategi informasi. Perusahaan yang menggunakan strategi informasi akan lebih berupaya untuk mempunyai jaringan kerja yang baik dengan dealer dan distributor persediaan. Koordinasi kegiatan logistik melalui jaringan kerja menjadi kunci pokok tujuan perusahaan. Memperoleh informasi menjadi sangat penting. Untuk mendapat informasi tersebut, struktur yang tepat adalah rentang fungsi, divisi, dan unit bisnis. Lalu masuk kepada posisi organisasi. Posisi organisasi ini terbagi menjadi manajemen logistik yang sentralistik dan juga manajemen logistik yang desentralistik. Di sini saya akan menjelaskan dulu manajemen logistik yang sentralistik, yaitu merupakan struktur organisasi logistik yang menggambarkan pengambilan keputusan berada pada puncak pimpinan. Wewenang dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan logistik organisasi adalah pimpinan puncak. Jadi di sini itu wewenang dan tanggung jawab, terus untuk mengambil keputusan itu semua berada pada pimpinan yang paling atas. Lalu di sini terdapat bagan, yaitu di mana paling atas merupakan manajemen umum, lalu di bawahnya ada staf dan konseling, dan di bawahnya lagi itu dibagi menjadi 4, yaitu ada keuangan, divisi A, logistik, dan juga divisi B. Di bagian keuangan ini terdiri dari analisis dan accounting, dan di bagian divisi A itu ada penjualan dan pemasaran, operasi, dan juga engineering. Lalu di bagian logistik ini terdiri dari order masuk dan diproses, manajemen persediaan dan penjadwalan produksi, lalu ada transportasi, pengadaan, lalu ada gudang dan manajemen bahan baku. Lalu di bagian terakhir divisi B ini terdiri dari penjualan dan pemasaran, operasi, dan juga engineering. Lalu selanjutnya ada manajemen logistik yang desentralistik, yaitu struktur organisasi logistik yang dalam pengambilan keputusannya itu melakukan pendelegasian kepada departemen yang ada di dalam organisasi. Jadi wewenang dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan logistik organisasi adalah departemen atau divisi logistik yang ditunjuk. Beda dengan manajemen logistik yang sentralistik tadi. Kalau yang sentralistik tadi itu wewenang dan tanggung jawab itu berada pada pimpinan yang paling atas. Tapi kalau desentralistik ini yaitu wewenang dan tanggung jawab itu berada pada departemen atau divisi logistik yang ditunjuk melalui pendelegasian tadi. Lalu di sini terdapat bagian juga yang dimana paling atas merupakan manajemen umum, lalu bawahnya itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu keuangan, divisi A, divisi B, riset dan engineering, dan juga pembelian. Lalu di bagian keuangan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada analisis dan accounting. Nah di bagian divisi B itu dibagi menjadi 3, yaitu penjualan dan pemasaran, logistik, dan operasi. Nah, di bagian logistik ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu transportasi, order masuk dan diproses, manajemen persediaan dan penjadwalan produksi, dan yang terakhir ada penggudangan dan manajemen bahan baku. Nah, bagian penjualan dan pemasaran tadi sama operasi itu berhubungan dengan manajemen persediaan dan penjadwalan produksi.
Lalu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih jenis organisasi logistik baik yang sentralistik maupun yang desentralistik. Yang pertama itu strategi perusahaan organisasi. Jadi perusahaan ini harus memiliki strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dan yang kedua ini ada jangkauan pasar. Manajemen mampu nggak untuk memperluas pasarnya? Karena luas atau sempitnya pasar itu berdasarkan kemampuan manajemen. Dan yang terakhir ini ada sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Untuk bentuk organisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Bentuk organisasi garis atau yang bisa disebut juga line organization, yaitu merupakan bentuk organisasi yang wewenangnya berasal dari puncak pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi atau bagian yang di bawahnya. 2. Yaitu bentuk organisasi fungsional, yaitu merupakan bentuk organisasi yang wewenangnya berasal dari puncak pimpinan yang dilimpahkan pada satuan organisasi atau bagian di bawahnya sesuai dengan fungsinya. 3. Yaitu bentuk organisasi staf, merupakan bentuk organisasi yang wewenangnya berasal dari puncak pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi atau bagian di bawahnya, di mana di bawah puncak pimpinan diangkat staf ahli yang bertugas membantu pimpinan tersebut. Keempat, ada bentuk organisasi fungsional dan garis, yaitu merupakan bentuk organisasi yang wewenangnya berasal dari puncak pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi atau bagian di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan masing-masing bidang pekerjaan tersebut memiliki wewenang dan dapat memerintah kepada semua pelaksanaan di bawah yang menyangkut bidang kerjanya. Setelah itu, ada juga pengendalian logistik. Pengendalian logistik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Penetapan standar untuk pengendalian agar ada alat ukur yang jelas dalam melakukan pengendalian. 2. Pengukuran kinerja, yaitu untuk mengukur hasil kerja. Hal ini harus berpedoman pada standar kerja yang menjadi pedoman, sehingga prestasi kerja yang baik dan ukuran baik dapat diukur. 3. Ada pengambilan tindakan perbaikan. Apabila karyawan dan hasil kerjanya di bawah standar, maka dapat dilakukan usaha-usaha perbaikan melalui pelatihan atau kursus. Yang keempat, ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam kelompok. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi dalam kelompok menjadi lebih baik sehingga dapat bekerja lebih efektif. Jadi intinya, pengendalian yang baik akan sangat berguna dalam mencapai kestabilan keuangan, mampu menutupi segala biaya-biaya yang dikeluarkan. Sasaran pelayanan, pengendalian yang baik akan menyampai keuntungan yang maksimal karena mencapai target pelayanan yang diinginkan. Selanjutnya ada organisasi konvensional. Organisasi konvensional terbagi menjadi beberapa sifat, antara lain bersifat vertikal, fungsional, dan biasanya dipimpin oleh seorang manajer senior, misalnya fungsi pembelian, fungsi produksi, fungsi penjualan, dan lain-lain. Juga beberapa kendala yang sering terjadi akibat organisasi konvensional, yaitu 1. Penumpukan inventory, terdiri dari penumpukan barang oleh masing-masing fungsi. Pengurangan biaya dilakukan dengan pembelian dalam jumlah besar. Kecenderungan tidak memperhatikan permintaan pelanggan. Yang kedua, biaya kurang transparan, terdiri dari biaya logistik sulit diketahui dan diukur. Biaya aktual untuk pelayanan pelanggan sulit diukur. Yang ketiga, batas fungsi penghalangi pengelolaan proses, terdiri dari proses memuaskan pelanggan dimulai dari pembelian barang mentah dan berkelanjutan dengan pembuatan barang jadi, yang akhirnya melalui jalur distribusi sampai ke pelanggan. Alur barang tertunda karena proses administrasi yang tumpang tindih. Yang keempat, ada pelanggan menghadapi beberapa wajah, terdiri dari pelanggan harus berhadapan dengan beberapa wajah dari perusahaan. Pelanggan berhadapan dengan banyak organisasi dalam melakukan bisnis dengan satu perusahaan. Informasi yang diperoleh pelanggan tidak satu, tetapi dari beberapa fungsi dari perusahaan. Dan selanjutnya ada organisasi logistik. Organisasi logistik bersifat horizontal, diatur di sekitar proses bukan fungsi, datar dan jenjang tingkatan berkurang, dibangun di atas tim antar fungsi, dipedomani oleh ukuran kinerja berdasarkan target. Jadi yang diutamakan adalah proses dengan proses utama. 1. Pengembangan merek atau brand development. Yang kedua, pengembangan konsumen membangun loyalitas. Manajemen pelanggan, pengembangan pemasok, manajemen supply chain atau proses cash to cash. Hal-hal yang diperhatikan di perusahaan untuk mencapai kesuksesan manajemen rantai pasok ada 5. Apa aja sih? Yang pertama yaitu integrasi rantai pasokan dan strategi partnering. Kompetisi yang ketat menyebabkan perusahaan melakukan partnering untuk mengintegrasikan rantai pasokan.
Keuntungan yang diperoleh dari partnering atau aliansi yaitu menambah nilai produk, memperbaiki akses pasar, memperkuat operasi, menambah kemampuan teknologi, memperlancar pertumbuhan, menambah keterampilan organisasi, serta membangun kekuatan finansial. Kedua, strategi distribusi. Strategi distribusi dengan menjadikan gudang di pusat sebagai koordinator pasokan, tetapi tidak menyimpan barang. Sistem ini dapat mengurangi biaya penyimpanan barang dan mempercepat lifetime. Strategi ini memerlukan investasi yang besar, kemampuan prima dalam distribusi, pengecer, dan pemasok yang dikendalikan dengan sistem informasi yang baik. Perlu pengangkutan yang cepat dan handal. Peramalan yang baik, sistem ini hanya tepat untuk distribusi barang dan frekuensi dan jumlah yang besar. Yang ketiga, ada desain produk. Desain produk biasanya menimbulkan biaya penyimpanan dan pengangkutan yang besar, biaya pembuatan yang besar dalam waktu yang lama. Perlu dilakukan desain ulang. Pembuatan desain baru dan pengubahan desain lama membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Tetapi, jika dapat menguntungkan dalam jangka panjang, tentu perlu dipertimbangkan. Yang keempat, teknologi informasi dan sistem penunjang. Tujuan utama menghubungkan titik produksi dan penjualan dalam satu rantai pasokan. Informasi harus selalu informasi terkini. Yang terakhir, ada nilai pelanggan atau customer flow. Menunjukkan kontribusi perusahaan pada pelangganannya meliputi kualitas produk dalam hal harga, mutu, dan layanan. Manajemen rantai pasokan sangat mengutamakan nilai pelanggan. Selanjutnya, mengelola rantai pasokan sebagai jaringan. Tantangan terbesar adalah integrasi, terutama perusahaan dari hulu ke hilir. Integrasi melalui rantai pasokan mengimplikasikan integrasi proses, yaitu kerjasama antara si pembeli dan si pemasok. Pengembangan produk secara bersama-sama, pengembangan sistem yang sama, dan saling memberikan informasi. Strategi dalam proses pengelolaan rantai pasok adalah: yang pertama, rasionalisasi pemasok dengan tujuan menjalin kerjasama yang lebih mudah. Makin sedikit pemasok dalam rantai pasokan, makin mudah dikendalikan. Yang kedua, program pengembangan pemasok dengan titik berat pada pengembangan dan pembinaan pemasok untuk kepentingan kedua belah pihak, yaitu peningkatan mutu dan pelayanan. Yang ketiga, pengikut sertaan pemasok dalam desain sejak awal. Desain bersama-sama dengan pemasok makin menguntungkan dibandingkan dengan pendekatan lama, yaitu desain sendiri. Yang keempat, sistem informasi terpadu. Dengan teknologi informasi ini, pemasok mampu mengelola dan mengatur pasokan barang ke dalam pabrik berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai jadwal produksi. Dalam sistem yang telah maju, tidak diperlukan lagi order, nota pengiriman, nota tagihan, dan sejenisnya. Tetapi hanya perlu informasi yang dijadikan dasar pengiriman barang dan mempercepat proses pembayaran. Yang kelima, ada sentralisasi inventory. Integrasi rantai pasokan tidak saja dilakukan antara perusahaan dengan pemasok, tetapi juga dengan organisasi hilir, yaitu distributor dan pengecer. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola mata rantai pasokan sebagai jaringan, yaitu: yang pertama, pengembangan strategi kolektif. Yang kedua, pemikiran secara win-win. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.